Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Kali ini kita mau coba bahas saham-saham IPO ya, yang ada di mana, di Stockbit ya, yang sekarang bisa kita order gitu ya. Jadi nambah dua lagi, ada Meri dan PMUI ya. Jadi total ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total. Sampai saat ini ada 8 saham yang akan mau IPO ya. Seperti itu. Jadi ya kita akan coba hitung ya kebutuhan dananya berapa gitu ya. Yang dibutuhkan untuk kalau kita beli semua saham dengan 10 lot gitu ya. Jadi kita akan hitung di sini ada dari PMUI ya. PMUI itu 180, berarti 180.000 ditambah Meri 150.000, 150.000 tambah PSAT 900.000. Kita ambil angka apa namanya, kita ambil yang paling kanan aja dulu gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata range-nya di paling bawah atau di tengah-tengah ya ya udah gitu ya. Berarti ada kembaliannya gitu. Sorry tadi ya pencet 900.000 ya. 900.000. Terus apa lagi ya tadi, sorry ASPR 124.000, 124.000 tambah lagi koin 105.000, 105.000 tambah lagi 270, 140, 270.000 tambah 140.000, nah tambah 190.000 CDIA. Nah, oke. Oke, jadi totalnya 2.059.000 rupiah yang kita akan kita gunakan ya untuk membeli saham-saham IPO dengan modal 10 lot. Jadi paling gede itu karena ada di PSAT ya, dia modalnya cukup besar karena satu lotnya itu 90.000. Jadi kalau kita beli 10 lot jadi 900.000 gitu. Oke. Next, kalau mau pilih-pilih, gue juga pertama mungkin kalian cari tahu dulu ya di belakangnya ada konglomeratnya atau enggak. Nah, itu kalau ada konglonya biasanya menarik ya, kejadian seperti di brand cuan Ratu ya, Adi. Nah itu di belakangnya ada konglonya dan jadi menarik gitu, kenaikan harga sahamnya bisa berkali-kali lipat. Lalu yang kedua apa ya, oh ya, kalian kenal nggak, familiar nggak dengan perusahaannya gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan lagi gitu. Kalau gua biasanya gua akan cek ke sini ke dalam, lalu gua lihat di bagian prospektus, bagian prospektus nih di bawah info-info. Nah, persenan total saham yang akan digelontorkan ke masyarakat ada berapa gitu. Kalau menurut gua kalau di bawah 20% itu oke gitu ya. Nah, kalau di atas 20% atau 20% mungkin, kalau di atas 20% mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk mungkin ditahan dulu kali atau gimana gitu ya.
Yaitu kalau kalian mau milih-milih ya, kalau mau beli semua tadi tuh modalnya 2.059.000. Nah kalau mau milih-milih tadi pertama ya, kalau mau baca prospektusnya boleh silakan, itu lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Dan mungkin kalau males baca, cari aja, biasa banyak juga yang membahas saham-saham yang akan mau IPO ini. Dia akan membantu kalian membacakan prospektusnya yang penting-penting gitu. Lalu kalian juga bisa cek dari penjamin emisinya ya. Biasanya bahasanya tuh underwriternya siapa, lalu cek track recordnya. Nah biasanya di channel-channel yang membahas IPO dia akan membahas juga tuh kinerja underwriternya, dimana kalau underwriternya biasanya membawa IPO dan di hari pertamanya bagus misalkan, itu juga akan dibahas sama si content creatornya. Nah gua nggak bahas itu gitu ya, nanti kalian bisa cek sendiri di channel-channel lain ya. Nah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan, underwriternya siapa itu. Kalau track record underwriternya ternyata saham yang setelah IPO di hari pertamanya turun malah ARB, nah mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk nggak usah dah gitu, pilih-pilih lagi gitu, pilih yang underwriternya oke-oke aja, bisa kayak gitu. Lalu kalau gue biasanya lihat dari persenan total sahamnya juga ya gitu. Kalau dia kecil artinya barangnya nggak banyak, nah itu berarti kan akan diperebutkan dan jadi barang, karena barangnya sedikit mungkin jadi menarik gitu ya. Dan mungkin logikanya kalau sahamnya bagus ya nggak mungkin dia akan atau perusahaannya bagus, kayaknya dia akan mikir-mikir ya kalau untuk menjual saham kepemilikannya lebih dari 20% gitu ya, kalau perusahaannya bagus gitu. Tapi kalau perusahaannya, kalau emang tujuannya untuk menjual saham atau biasa dibilang exit strategi, ya itu malah nggak bagus juga kan gitu. Makanya gue biasanya kalau mau pilih-pilih, nah itu lihat aja di sini persenan total sahamnya ada berapa persen dia yang dilepas ke masyarakat. Nah kalau kayak CDIA cashnya ini, nah ini oke nih 10%. Lalu cek itu berapa ya, 20, nah ini 20,04, nah tipis-tipis ya, jadi udah 20 lebih lah gitu. Lalu blok ini 16, nah masih di bawah 20, mungkin bisa jadi pilihan juga. Lalu koin ini 15%, oke. Lalu ASPR itu hampir 30%. Nah mungkin kalau kalian mau pilih-pilih mungkin ini bisa di-exclude juga ya gitu ya. Kalau gua disclaimer dulu, kalau gua mungkin akan meng-exclude yang persentasenya terlalu banyak gitu. Next PSAT ini 15%, oke juga. Lalu PSAT Meri ini 25%, nah lalu di atas 20. Lalu yang terakhir PMUI 20, pas-pasan gitu. Nah kalau mau dipilih tadi yang di bawah 20 ya, ada CDIA, ada PSAT, ada koin sama blok ya gitu. Kalau yang di pas 20 itu kemudian ada di cek sama di PMUI. Nah yang di atas 20% itu ada Meri dan ASPR. Nah itu silakan dipertimbangkan ya. Kalau gua biasanya disclaimer, gua akan gunakan data itu gitu. Plus mungkin gue akan nonton lagi channel-channel yang membahas saham-saham IPO. Nah biasanya gue tertarik dengan underwriter yang punya track record bagus mengawal saham IPO gitu. Kalau dia track recordnya bagus, nah itu ya kemungkinan di hari pertama minimal arah lah gitu
Ya kalau track recordnya bagus ya, tapi kalau track recordnya jelek ya bisa jadi hari pertama juga udah ARB gitu. Nah seperti itu ya. Tapi untuk case kali ini karena memang gua gambling juga ya, artinya gua akan beli 10 lot ya setiap saham. Jadi gua akan beli 10 lot dan ya strateginya akan jual di hari pertama. Namun tetap memperhatikan jumlah antrian juga ya. Nanti kalau antriannya tebel di antrian bidnya, nah mungkin gue akan mempertimbangkan untuk hold sehari lagi mungkin gitu. Tapi kalau ternyata antriannya nggak tebel atau nggak sampai arah, nah mungkin gue akan jual aja di hari pertama gitu. Ya kalaupun nanti di hari pertama turun ya, itu juga gue akan jual ya. Termasuk kalau sahamnya ternyata bisa ARB ya gue akan jual juga di hari pertama gitu. Jadi gue nggak mau ambil resiko ARB berjilid-jilid gitu ya. Jadi ya seperti itulah strategi gue di saham IPO. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Semoga bermanfaat. Thank you.